Sambil menunggu temannya yang lain, Bu Santi lanjutkan ya. Mulai saja untuk pertemuan kali ini. Izin share screen. Oke. Sudah terlihat ya, teman-teman? Baik. Sudah. Untuk yang pertama adalah perawatan menjelang ajal dan berduka, juga perawatan jenazah. Yang pertama, apa itu definisi menjelang ajal ya? Menurut Hicks tahun 2010, sebagai suatu istilah yang digunakan dalam menyebutkan perawatan pasien dan keluarga dari aspek klinis sampai sistem dukungan saat pasien menghadapi kematian. Nah, perawatan menjelang ajal ini adalah perawatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dengan membantu mengatasi berbagai masalah penderitaan fisik, psikologi, sosial, dan spiritual pada pasien yang tidak lagi responsif terhadap tindakan kuratif atau pengobatan. Itu menurut WHO tahun 2010 ya. Kemudian tujuannya dilakukan perawatan di akhir kehidupan pasien, khususnya pasien terminal, adalah memberikan perawatan yang memfasilitasi pasien agar dapat meninggal dengan damai dan bermartabat. Prinsipnya adalah peaceful end of life theory, yaitu meningkatkan kualitas hidup klien sebelum akhirnya meninggal dengan kualitas iman yang baik. Konsep utama teori peaceful end of life theory ini adalah pasien merasakan kenyamanan, ya. Peran perawat dalam memberikan dukungan psikologi seperti membantu pasien dalam mengendalikan perasaan negatif dan meningkatkan perasaan positif selama proses menuju kematian. Pasien juga dibantu untuk mempertahankan kepuasan terhadap kemampuan dan mempersiapkan diri menuju kematian. Kemudian standar operasional dalam perawatan pasien menjelang ajal, ya. Pengertiannya menjelang ajal atau sekarat atau dying merupakan kondisi ketika seseorang semakin mendekati kematian. Kematian adalah kondisi ketika fungsi jantung dan paru serta kerja otak berhenti secara permanen. Tujuannya memberikan rasa puas secara jasmani dan rohani kepada pasien dengan kondisi terminal, memberikan rasa nyaman dan bebas nyeri pada pasien dengan kondisi terminal, memberikan rasa ikhlas dan tabah kepada keluarga pasien dengan kondisi terminal. Kebijakannya mendukung hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang penuh hormat dan kasih sayang di akhir kehidupannya. Kemudian perhatian terhadap kenyamanan dan martabat pasien mengarah pada semua aspek pelayanan di akhir kehidupannya. Prosedur tindakan, melakukan asesmen tanda klinis menjelang kematian. Nah, ini harus dipahami benar-benar ya. Melihat tonus otot yang menurun, tandanya bagaimana? Gerakan ekstremitas berangsur menghilang, ya, sulit bicara, tubuh makin lemah, aktivitas saluran pencernaan menurun, otot rahang dan muka mengendur, ya, rahang bawah cenderung turun, sulit menelan, dan mata sedikit terbuka. Kemudian melihat sirkulasi yang melemah, suhu pasien, tubuh tinggi, kemudian tetapi kaki, tangan ini pada ekstremitas suhunya menurun, ya. Kulit ekstremitas dan ujung hidung tampak kebiruan, kelabu atau pucat, tanda adanya sianosis, ya. Denyut nadi tidak beraturan, kadang lemah, kadang kuat dalam waktu yang berdekatan. Kemudian tekanan darah, dan peredaran darah perifer itu berhenti. Peredaran darah perifer berarti di ujung ekstremitas, ya. Ada tanda pucat gitu. Kemudian kegagalan fungsi sensori,
sensasi nyeri menurun atau hilang, pandangan kabur, kemampuan indera berangsur menurun, ya, sensasi di kulit misalnya panas, dingin, tajam itu menurun tajam. Kemudian penurunan atau kegagalan fungsi pernafasan. Jadi pernafasan itu signs talks atau bunyi nafas terdengar kasar seperti orang ngorok gitu ya. Pernafasan tidak teratur dan berlangsung melalui mulut. Jadi kalau misalnya kalian lagi jaga di ICU ya, kemudian kok tiba-tiba terdengar pasien itu nafasnya itu terlalu keras seperti orang ngorok. Nah, langsung didekati itu bisa jadi sebagai tanda-tanda menjelang ajal. Nah, jangan dibiarkan saja. Oke, mungkin kalian karena apa namanya tidak memperhatikan, oh bapaknya lagi tidur pulas kali ngorok. Nah, padahal kalau di pasien di ICU itu semuanya dalam keadaan gawat darurat ya, jadi harus hati-hati. Jangan sampai ditinggalkan. Nah, kemudian penurunan atau kegagalan fungsi pernafasan tadi sudah memenuhi kebutuhan spiritual. Nah, kita sebagai umat beragama ini paling penting ya, menginformasikan ke keluarga terkait kondisi pasien. Nah, kalau dengar posisi pasien nafasnya sudah ngorok, segera panggil keluarga pasien. Tujuannya apa? Pendampingan keagamaan ya. Jadi memberikan kesempatan kepada keluarga untuk memberikan tuntunan menjelang ajal sesuai dengan agamanya. Jadi biarkan keluarga itu berada pada posisi apa namanya terakhir atau menjelang ajal dari pasien ya. Biarkan keluarga diberikan waktu untuk mendampingi ya, mendampingi atau menuntun pasien pada saat menjelang ajal. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan jasmani pasien, perawat melakukan evaluasi tanda vital, membantu pasien mendapatkan posisi yang nyaman, memberikan obat anti nyeri bila dibutuhkan, melakukan personal hygiene, dan memenuhi kebutuhan nutrisi melalui NGT atau cairan infus. Kemudian, unit terkait ya, informasikan ke dokter penanggung jawab pelayanan, kemudian perawat dan petugas bina rohani atau pendamping rohani bila ada. Yang kedua adalah proses berduka. Nah, proses berduka adalah respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan yang dimanifestasikan adanya perasaan sedih, cemas, sesak nafas, susah tidur, dan lain-lain. Berduka merupakan respon normal pada semua kejadian kehilangan. Menurut Nanda, merumuskan ada dua jenis tipe berduka, yaitu berduka diantisipasi dan berduka disfungsional. Nah, ternyata berduka juga ada jenisnya ya, dan dua hal ini berbeda. Tahapan proses berduka ini perlu dipahami oleh perawat, karena perawat itu juga harus komunikasi terapeutik terhadap pasien dan keluarga pasien, juga memahami proses berduka dari keluarga. Jangan sampai keluarga yang sedang mengalami proses berduka, kalian itu sebagai perawat tidak memahami prosesnya, apalagi tidak berempati. Ya. Menurut teori Kubler dan Ross dalam buku Blas, ini mengidentifikasikan 5 tahap dalam proses berduka. Yang pertama denial atau penolakan. Jadi saat pasien itu meninggal, kemudian dokter dan perawat memvalidasi apakah benar meninggal. Setelah meninggal, menginformasikan ke keluarga, keluarga itu berteriak histeris, gitu ya, nangis bahwa tidak mungkin keluarga saya meninggal. Nah, itu memang proses tahap dalam berduka ya. Yang pertama yaitu denial atau penolakan. Yang kedua adalah anger atau marah ya. Setelah menolak kemudian marah-marah ke perawat. Juga ke dokter gitu. Kembalikan keluarga saya. Tidak mungkin keluarga saya itu meninggal. Nah, itu harus dipahami oleh perawat ya. Yang ketiga adalah bargaining atau proses tawar-menawar. Keempat, depresi atau kondisi depresi, dan yang kelima, yang terakhir adalah acceptance atau proses menerima. Menurut Chor dan Douglas, teori Kubler-Ross ini menyerupai mekanisme pertahanan diri yang terlalu linier, kaku dan pasif untuk digunakan dalam proses kesedihan dan berduka akibat kematian. Kemudian standar operasional pada
berduka dan kehilangan. Pengertiannya melatih mengenal berduka dan kehilangan adalah tindakan mandiri perawat yang mana dilakukan untuk mengajarkan klien mengenal tentang berduka dan kehilangan serta cara untuk mengatasinya. Tujuannya membantu klien memahami kehilangan dan berduka yang dialami, membantu klien menyebutkan cara untuk mengatasinya, dan membantu klien dalam membatasi faktor pendukungnya. Kemudian prosedur tindakannya adalah alat dan bahan persiapan, tempat yang aman dan tenang, meja dan kursi, alat dan bahan, form catatan perkembangan terintegrasi, form nursing order, form logbook, SKP harian. Untuk klien, membuat kontrak pertemuan dengan klien, menjamin pemenuhan privasi klien dan hanya perawat saja yang hadir. Kemudian pelaksanaannya, fase orientasi, memberikan salam, memperkenalkan nama perawat dan panggilan, serta menjelaskan yang pada saat akan membantu klien, menanyakan nama klien, umur, sesuai dengan identitas pada klien, menjelaskan tujuan pertemuan. Selanjutnya, mengevaluasi tanda gejala kehilangan dan berduka yang dialami, baik secara subjektif maupun objektif. Yaitu yang pertama adanya perasaan tentang kehilangan dan berduka. Ansietas atau kecemasan bertambah, ya. Kemudian rentang perhatian terbatas. Hipersensitivitas terhadap stimulus normal. Jadi sedikit-sedikit nangis gitu ya. Tidak mampu menyelesaikan masalah, disorientasi, jadi tidak memperhatikan waktu dan tempat. Kadang salah gitu ya. Kekacauan alur pikir, pikiran cepat berubah-ubah, berusaha melukai diri sendiri dan orang lain, melakukan kontrak ulang tentang topik latihan yang akan diberikan, memberikan kesempatan klien untuk buang air kecil atau minum sebelum latihan. Fase kerja yang pertama, menjelaskan selama latihan, klien mendengarkan perawat dan ada kesempatan tersendiri di akhir jika ada yang ditanyakan, menjelaskan pada klien mengenai pengertian berduka dan kehilangan, tujuan mengenal berduka dan kehilangan, kemudian alat dan bahan yang diperlukan dalam mengontrol halusinasi bila dibutuhkan. Yang keempat, jelaskan langkah latihan memahami kehilangan berduka, mengidentifikasi bersama klien, ya, berdiskusi mengenai kondisi pasien saat ini, berdiskusi cara mengatasi berduka yang dialami, kemudian memberi informasi tentang sumber komunitas yang tersedia untuk saling memberikan pengalaman, membantu klien memilih cara yang telah dianjurkan, pantau pelaksanaan cara yang telah dipilih, menganjurkan klien mengikuti kegiatan kelompok ya TAK, kemudian mendemonstrasikan cara mengatasi berduka dan memberikan reinforcement positif atas kemampuan pasien. Jadi memberikan feedback positif ya. Bagus Ibu sudah memahami tahap-tahap berduka dan memahami cara untuk mengatasinya. Itu contoh reinforcement. Kemudian terminasi, menanyakan perasaan klien setelah berlatih, meminta klien mencoba kembali cara untuk mengatasi kehilangan dan berduka, mengobservasi perilaku, membuat kontrak untuk waktu yang akan datang, dan mempersilahkan klien untuk istirahat apabila kegiatan sudah selesai. Jangan lupa untuk mendokumentasikan, mencatat tindakan perawat, mencatat latihan, ya, mencatat tindakan di logbook dan membereskan catatan perkembangan. Hal yang perlu diperhatikan adalah mengevaluasi respon serta toleransi klien selama latihan dengan klien dan mengevaluasi kebutuhan kenyamanan dan keamanan klien. Itu untuk proses berduka. Selanjutnya adalah perawatan jenazah. Dalam menangani jenazah, perawat itu harus melakukan dengan hormat dan sebaik-baiknya. Rasa hormat ini dapat dijadikan prinsip, ya. Seseorang telah diperlakukan secara manusiawi dan sama seperti orang lain. Seorang perawat harus
memperlakukan tubuh jenazah dengan hormat walaupun sudah tidak ada nyawa, begitu ya. Tujuannya adalah untuk membersihkan pasien yang baru meninggal serta memberikan penghormatan terakhir kepada pasien selama dirawat di rumah sakit. Dalam perawatan jenazah tidak boleh diotopsi. Dalam hal tertentu, otopsi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan rumah sakit serta keluarga yang bersangkutan dan dilaksanakan oleh petugas forensik atau petugas otopsi yang mahir dalam hal tersebut. Jadi berbeda ya. Kemudian SOP-nya, pengertian perawatan jenazah adalah kegiatan melaksanakan perawatan jenazah pasien yang baru meninggal, tujuannya membersihkan dan merapikan jenazah, memberi penghormatan terakhir pada sesama insan, memberi rasa puas pada keluarga pasien. Kebijakan perawatan jenazah dimulai setelah dokter menyatakan kematian pasien. Jika pasien meninggal karena kekerasan atau dicurigai akibat kriminalitas, perawatan jenazah dilakukan setelah pemeriksaan medis lengkap atau otopsi. Persiapan alat, APD, sport, handscoon, dan masker, kapas secukupnya, verban, plastik jenazah, hipafik untuk menutup luka, bengkok, gunting, troli, waslap, dan baskom. Prosedur tindakan, tahap prainteraksi, melakukan pemeriksaan kondisi pasien, menyiapkan alat, mencuci tangan, dan melakukan pemasangan APD pada perawat ya. Tahap orientasi, dilihat benar pasien, menjelaskan tujuan dan prosedur kepada keluarga ya, menanyakan persetujuan kepada keluarga pasien. Jangan sampai perawatan jenazah tertukar identitasnya ya, sudah dimakamkan baru ingat itu salah identitasnya. Itu sangat merugikan klien dan keluarga klien ya. Tahap kerja, menjaga privasi pasien, memposisikan pasien supinasi atau anatomi ya, tangan di atas perut, melepaskan pakaian pasien dan lepaskan semua alat yang melekat di tubuh pasien. Kemudian tutup mata pasien dengan menggunakan kapas yang secara perlahan ditutupkan pada kelopak mata dan plester jika mata tidak bisa menutup. Kemudian tutup mulut dengan gunakan kasa, mengikat dari bawah rahang ke atas kepala, bersihkan seluruh tubuh dengan air bersih dan waslap. Jika ada luka di tubuh pasien, bersihkan, dan jika keluar darah, tekan luka dengan kasa. Tutup telinga dan hidung pasien dengan kapas, luruskan badan, letakkan tangan di atas pusat dan ikat pergelangan tangan dengan kasa. Luruskan kaki, ikat bagian lutut, ya. Tutup seluruh tubuh pasien dengan selimut dan kain penutup dari ujung kepala sampai kaki. Beri label identifikasi pada jenazah. Nah, ini sangat penting. Label identitas dengan nama, umur, jenis kelamin, tanggal, dan nomor kamar sesuai peraturan. Ya. Jenazah dipindahkan dari ruang perawatan setelah paling lambat 2 jam setelah dinyatakan meninggal. Kemudian terminasi, melepas APD, cuci tangan, mengevaluasi tindakan, dan mencatat kegiatan pada lembar catatan keperawatan. Nah, itu materi untuk hari ini, untuk perawatan jenazah, proses kehilangan dan berduka. Silakan apabila ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, saya izin bertanya. Ya, Mbak siapa? Nah, kan Bu, Mbak Salva, Bu. Iya. Nah, kan Bu, kan kalau misalkan ada mayat, kalau misalkan kecelakaan tuh, tapi si postur tubuhnya tuh ada yang hilang. Itu cara perawatan jenazahnya gimana ya, Bu? Iya. Misalkan remuk gitu, gak berwujud kok loh, Bu. Itu cara perawatan jenazahnya bagaimana ya, Bu? Oke, Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Baik, sebelum Bu Santi jawab, mungkin ada yang mau menjawab terlebih dahulu. Silahkan. Silahkan kalau ada yang mau menjawab terlebih dahulu.
Baik, kalau tidak ada yang menjawab, Bu Santi saja yang jawab ya. Nah, tadi pertanyaannya bagus sekali. Bu Santi, kalau misalnya ada pasien atau klien yang meninggal ya, datang ke IGD ternyata korban kecelakaan gitu ya. Dan pada saat diperiksa ternyata sudah meninggal dalam keadaan, mohon maaf, keadaan bagian tubuhnya itu tidak lengkap gitu ya. Nah, untuk keadaan tubuh yang tidak lengkap dan proses pada perawatan jenazah seperti yang tadi disampaikan, sama SOP-nya ya. Tetapi bila ada luka, itu kita lakukan DEP dulu. Kalau memang maaf keadaannya itu sangat tidak beraturan, maka kita membungkusnya itu dengan plastik jenazah ya. Karena pasti darah itu akan mengucur dan lama, tidak akan berhenti itu. Nah, kemudian kalau misalnya lukanya itu terbuka dan bisa untuk dilakukan penjahitan biar lukanya itu sedikit rapi begitu, itu boleh dilakukan penjahitan terhadap luka gitu. Tapi kalau misalnya ternyata datang keadaannya mohon maaf sudah sangat tidak beraturan dan hancur, kan kita tidak mungkin melakukan penjahitan luka di seluruh bagiannya ya. Maka kita langsung membersihkan seperti SOP, kemudian setelah dibersihkan dimasukkan dalam plastik kantong jenazah supaya darahnya itu tidak berceceran, dan biasanya untuk menghormati klien itu langsung dimasukkan ke dalam peti jenazah. Begitu. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Silahkan, ada lagi yang mau ditanyakan? Maaf Bu, Desi Ya. mau menambahkan. Ya. Itu sama saja kayak seperti korban mutilasi ya, yang seperti di berita tuh, yang tuh bagian tubuhnya tuh di bagian area mana-mana, itu apa tetap sama ya SOP-nya jadi? Terima kasih Bu. Suaranya kurang jelas ya Mbak Salva, Mbak Devi ya. Mungkin maskernya dibuka sebentar. Pertanyaannya apa? Oh iya. Berarti itu SOP-nya tetap sama aja sama kayak kita melakukan pada korban yang mutilasi itu Bu. Kan kayak di waktu di berita tuh ada yang bagian tubuhnya tuh kayak hilang itu kan Bu. Berarti itu tetap sama aja ya Bu SOP-nya? Iya, betul sekali. Jadi SOP-nya itu sama pada saat SOP perawatan jenazah itu sama semuanya, tapi seperti yang dijelaskan di SOP tersebut, bila diketahui dari awal bahwa itu korban kejahatan atau kasus kriminal, itu tidak dilakukan perawatan jenazah terlebih dahulu karena masih ada kebutuhan proses untuk investigasi kasus ya kan, maka harus dilakukan otopsi terlebih dahulu. Berarti kan diambil dulu jaringannya untuk dicari dulu DNA-nya dan identitasnya. Berarti setelah selesai otopsi baru dilakukan perawatan jenazah. Nah, kalau misalnya bagiannya mutilasi misalnya tercecer per bagian ya dibersihkan satu persatu, kemudian ditaruh di kantong jenazah ya, plastik jenazah, baru dimasukkan ke dalam peti jenazah. Itu untuk menghormati dari klien gitu. Terima kasih Bu. Berani tidak kalau ketemu yang semacam itu? Insya Allah, Bu. Oh, keren ya, alhamdulillah. Baik. Silahkan. Selanjutnya.
Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin Bu Santi cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.